Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah hingga kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga untuk saudara kita Ustadz Usman Budianto, yang keempat untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah, rezekine ingkang kathah dan halal, keluargane didadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anake didadosaken anak-anak ingkang soleh dan solihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, lan saking sahabat Jabir, anna Rasulullah setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku koma jumenengaken sapa Kanjeng Nabi fi syahri Ramadhana, ing dalem wulan Ramadan. Summa intadharu, mongko nuli ngenteni sapa para sahabat ing Kanjeng Nabi minal qabilati, saking golongan. Falam yakhruj, mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi saking daleme. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, inni setuhune ingsun iku khosyitu, kuatir sapa ingsun, ayyak tuba ing yento diwajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa alwitru, salat witir. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayataken saking Ibnu Hibban. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Nabi itu pernah mengerjakan sholat qiyamul Ramadan, atau kalau kita sebut dengan sholat napa? Tarawih. Di mana? Di masjid. Ya. Berarti pernah saja. Ya. Qoma fi syahri Ramadan. Nabi itu pernah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Lah, mengetahui bahwa Nabi itu sholat tarawih di masjid itu, maka para sahabat menunggu pada hari berikutnya. Hari kedua, ada yang mengatakan itu hari yang ketiga. Nabi sudah melaksanakan sholat tarawih itu di masjid sehari, ada yang mengatakan 2 hari. Pada hari yang ketiga itu, para sahabat menunggu untuk mengikuti untuk mengikuti sholat tarawih secara berjamaah. Ya. Jadi zamannya Nabi itu cuma hanya beberapa hari saja sholat tarawih berjamaah itu. Tetapi Nabi tidak keluar untuk melaksanakan sholat tarawih itu. Ya. Ketika tidak keluar, ditanya oleh para sahabat, napa Nabi kok mboten medal, wong ditunggu para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih bersama.
Apa kata Nabi? Inni khasyitu ayyaktuba alaikum al-witru. Ya. Saya takut kalau sholat tarawih ini akan diwajibkan untuk kalian. Karena berat berarti. Nah, saniki niku pun panjenengan kinten-kinten nek tarawih teng griya napa niki nek mboten tarawih teng masjid kira-kira tarawih teng omah to mboten? Nggih napa mboten? Ayo, kira-kira mari teko mall. Hari-hari terakhir soalnya. Hari-hari terakhir nang mall. Ini nang masjid pasti tarawih. Ya, ini arek cili-cili gak tarawih. Nang masjid pasti tarawih. Tapi nek wis hari-hari akhir ya. Hari-hari akhir nang mall panjenengan. Kira-kira panjenengan si tarawih napa mboten? Tarawih, Pak. Sik pancet ah. 23 iku. Wis ijen ae kok 11 ae. 11 ae. Iya. Lah Nabi niku malah kuwalikane, ya, kuwalikane. Kuwalikane napa? Ingin ditunggu oleh para sahabat untuk sholat tarawih bersama-sama. Tapi Nabi malah gak datang. Biar apa? Biar orang-orang itu tidak merasa bahwa tidak merasa ini wajib. Terus yang kedua, agar tidak diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Karena beratnya. Ini kualian ini. Nabi nang omah luwih akeh. Tapi di masjid sedikit. Agar orang-orang merasa ringan. Kemudian pada zaman-zaman para sahabat itulah maka kelihatannya umat Islam semakin banyak. Terus nih kira-kira traweh di winang omah suwe-suwe disunat mau ya. 23 dadi pira mau 5 jadi dadi 11 dadi 5 mau iku ya. Akhirnya sahabat Umar itu yang punya banyak pembaharuan itu. Akhirnya sholat tarawih berjamaah di masjid. Ya, angel. Wa an Kharijah bin Hudzafah, diceritakan saking Kharijah bin Hudzafah. Qala ngendika sapa Kharijah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha setune Allah iku amat dakum nulungi sapa Allah kum ing sira kabeh bisolatin kelawan salat. Ya utawi salat iku khairun luwe apik lakum kedue sira kabeh min humurin naami saking rumangkang kang abang. Kulna mongko ngendika sapa para sahabat. Wa malan iku apa ya utawi salat ya Rasulullah wahai Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah al witru salat witir ma baina salatil isya kang ing dalem antarane salat isya ila tulu'il fajri maring subuh. Hadis ini hadirin jamaah rahimakumullah menyebutkan kepada kita bahwa ada salah satu sholat yang sholat itu sangat-sangat utama. Digambarkan oleh Rasulullah yang kebaikannya itu seperti khumurin na'ami, ya, rumangkang kang merah. Lah nek tiang Arab niku mastani hewan merah itu adalah hewan yang terbaik, ya, hewan yang terbaik. Sebagai simbol orang-orang kaya itu kalau memiliki humurin na'am, al-ibilil humur, iya al-ibilil humur, onta yang merah, dan itu adalah dimiliki oleh orang-orang kaya. Ya. Azul amwal al-Arab. Jadi harta benda orang Arab yang sangat mewah itu nggih niki humuril na'am.
Sesungguhnya Allah akan nulungi kalian semua dengan sholat. Yang sholat itu lebih baik daripada hewan yang sangat-sangat disayang oleh orang Arab dan sebagai simbol kemewahan mereka. Kalau di Indonesia mungkin nopo nggih. Hewan nopo nggih. Ya, lambang supremasi kemewahan nggih, alpat ngono lah ya. Di salat iki sing nulungi Allah nulungi melalui salat itu. Yang salat ini harganya lebih mewah daripada mobil-mobil mewah. Wa ma hiya ya Rasulullah, salat apa itu Rasul? Kata Rasulullah, al-witru, salat witir. Yaitu salat antara salat isya dan salat sampai salat subuh. Salat malam itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mengikuti dari beberapa hadis awal sampai sekarang ini menyebutkan salat setelah isya sampai salat subuh itu salat witir. Apakah hanya sholat witir? Nah, ini penamaan-penamaannya macam-macam. Ya. Kemudian itu tadi ada qiyam Ramadan ketika bulan Ramadan, yaitu tarawih. Jadi witirnya itu ya yang ganjilnya saja. Tapi yang lainnya itu ono sing meniati sebagai sholat napa? Tahajud. Sholat sunnah, sholat sunnah. Salat sunnah malam, ya. Qiyamul lail itu salat sunnah malam. Kalau sudah tidur itu namanya salat tahajud. Ya. Salat witir, penting salat witir. Bahkan kemarin di hadis yang kita bahas kemarin itu, witir itu ada yang mengatakan wajib. Walaupun pada hadis berikutnya dikatakan tidak wajib. Artinya hanya sunnah muakkad. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah bin Burdah, saking Abdullah bin Burdah, an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Wah, ini lebih ekstrim lagi. Al-witru haqqun, salat witir itu hak benar. Salat witir itu ada yang mengatakan hak itu artinya wajib. Ya. Tapi dengan hadis yang kemarin kita bahas itu, maka bukan wajib tapi sunnah. Al-witru haqqun, sehingga diartikan dengan witir itu hak benar adanya. Ya. Sangat dianjurkan. Faman lam yutir falaisa minna, maka barang siapa yang tidak salat witir falaisa minna, maka bukan golongan kami, bukan golongannya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu sangat-sangat mencintai salat witir, tidak pernah ditinggalkannya. Nah, kalau kita merasa sebagai umatnya Nabi, salat witir. Kinten-kinten benjing teng akhirat niku panjenengan pingin dadi umatin Nabi napa mboten? Nah, ini ada informasi dari Nabi. Ya. Faman lam yutir falaisa minna. Ya. Kalau kalian tidak mau witir, maka ya bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Ya. Sehingga ayo diupayakan sholat witir. Ya, sholat witir. Mboten saged tangi dalu ya, Pak. Nggih, sholat-sholat niku Cak Hamim niku. Sholat. Ya, jam 3 kan beliau selalu sholat mosok Kak, mboten kepirang. Nggih Pak kepirang, mantun ngoten jejak. Jejak kemul ya Pak. Nang jeding tok mantun ngoten. Ngelanjutno ya Pak. Mimpi indah di atas kapuk. Kalau memang terlalu malam jam 3 ya sudah. Pada waktu napa niki mulai bacaan ayat-ayat itu. Atau tarhim niku. Shalatu wassalamu alaik. Lumayan. Oleh 3 rakaat tak apa-apa. Waduh gak cukup Pak, wis notok Pak. Ya sak rakaat wae.
Atau jika tidak bisa, ya sudah habis isya saja. Sudah termasuk punya diperbolehkan sholat witir. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, wan Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi itu di bulan Ramadan tidak pernah nambah sholat witir atau sholat qiyamu Ramadan, tarawihnya itu hanya berapa? 11 rakaatan. 11 rakaatan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. 11 rakaat itu caranya Nabi itu 4 rakaat langsung 1 salam. Tsumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat lagi. Kemudian tsumma yusalli salasan, kemudian beliau melaksanakan 3 rakaat. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Wahai Rasul, apakah panjenengan tidur sebelum sholat witir? Qala, ya Aisyatu inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Kata Rasulullah, mataku tidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin lauma anha kana yusalli minal laili 10 rakaatin, 10 rakaat. Wa yutiru bisajdatin, dan witirnya cuma 1 rakaat saja. Wa yarka'u rak'atayil fajri, dan beliau melanjutkan dengan sholat qobliyah subuh. Fatilka thalathu asyarah, maka disebutlah 13 rakaat beliau dalam sholat di bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi dalil dari orang-orang melaksanakan sholat tarawih yang 11 rakaat. Tetapi pelaksanaannya Nabi itu dengan 2 kali salam, 4 kali, 4 rakaat sholat tarawih, 4 rakaat sholat tarawih, kemudian 3 rakaat sholat witir. Sholat witir. Nah, di hadis itu dijelaskan juga, jangan ditanyakan tentang kebagusan sholat 4 rakaat itu. Bukan berarti, yang dimaksud dengan jangan ditanyakan kebagusan sholatnya itu, oh berarti Nabi itu banter-banteran apa suwi-suwian. Nek diomongin ngeten iki, ya, maka Nabi itu sholatnya 4 rakaat itu luar biasa. Dienak-enakno, ya, dienak-enakno, disuwe-suweno, bukan disuwe-suweno, ya memang suwe. Ya. Kira-kira sholat itu disuwe-suweno apa suwe tenanan? Disuwe-suweno itu lemot-lemot, no. Tapi nek suwe tenanan itu nggih dilakoni bener. So napa niki ayate sing dawa, donga-donga diwaca kabeh kan suwe temenan niku. Nek disuwe-suweno iku napa jenenge suwe-suweno? Asline iso banter kok gak iso dibanterno jenenge disuwe-suweno. Ya. Didawak-dawak. Tapi ada riwayat lagi yang juga bersumber dari Aisyah, bahwasannya Nabi itu tidak 8 rakaat, tetapi 10 rakaat sholat tarawihnya, 2 rakaat, 10 rakaat, 1 rakaatnya sholat witir, 11. Kemudian nyambung dengan sholat qobliyah subuh sehingga 13 rakaat. Berarti di sini Nabi itu pernah melaksanakan sholat sunnah itu langsung 4 rakaat 1 kali salam. Ya, jadi boleh saja panjenengan ngelakoni ngono, ya, malam. Tidak hanya sholat tarawih, ya, malam. Sholat tahajud 4 rakaat langsung 4 rakaat. Tidak masalah. Karena Nabi pernah mengajarkan itu.
Wa anna qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi itu pernah juga melaksanakan yang dimaksud 13 rakaat itu 4 rakaat salat tarawih, 4 rakaat salat tarawih, terus kemudian 5 rakaat langsung salat witir, tetapi salamnya itu di rakaat yang kelima langsung. Salat witirnya langsung 5 dan salamnya di terakhir, ya, di terakhir. Panjenengan nate ya, salat 5 rakaat sak salaman. Dicoba nggih? Dicoba. Banyak nopo Pak ping 5 niku Pak? Pakai tahiyat akhir awal nopo mboten? Mboten usah, ngadeg terus, ngadeg. Ping 5 mantun-mantun terakhir langsung salam. Pakai ayat-ayat pendek mboten Pak? Ayat pendek. Soalnya pertanyaannya pakai ayat-ayat pendek Pak. Pendek aja Pak. Maksud kula niku pakai ayat-ayat enggak ngono lho ya. Nggih, pakai ayat-ayat juga. Ya. Itu. Nggih boten selalu pendek, sing dawa nggih dawa. Sambil ngapalno. Wa Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi pernah 5 rakaat salat witir. Wa anha radhiyallahu anha qalat min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar. Beliau sampai mengakhiri salat witirnya itu sampai sahur. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba Allah, la takun mithla fulanin. Janganlah kamu seperti fulan ini. Tetapi Nabi tidak menyebutkan fulan ini siapa. Gitu ya. Tidak disebutkan oleh para muhaddisin ini siapa fulan itu. Ya, di keterangan ini tidak ada siapa namanya. Ya. Berarti itu menunjukkan gak penting tentang fulan itu. Ya. Kalau disebutkan berarti nopo ghibah. Ya. Disebutkan sopo fulan itu ghibah berarti. Karena berkenaan dengan hal yang jelek. Ya. Sehingga tidak disebutkan oleh para sahabat. Kana yakumu minal laili fataraka qiyamal laili. Beliau itu tidak tidur semalaman. Tetapi dia meninggalkan sholat malam. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Melekan bengi tapi tidak sampai melaksanakan sholat malam. Sholat tahajud, tidak sholat. Ya, sholat sunnah yang lainnya. Ya, jangan sampai sesuatu yang jelek. Wa an Ali bin Abi Thalib dan dari Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali, dia mengatakan salat witirlah kalian ya ahlal Qur'an, orang-orang yang yang hafal Al-Quran, yang senang dengan Al-Quran. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Allah itu ganjil, yuhibbul witra. Suka dengan orang-orang yang sholat witir, ya, dengan keganjilan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir dari sholat malammu itu dengan sholat witir. Di salat witir itu sebagai penutup. Lho Pak, kula niku salat witir mari isyae. Mungkin dalu kula salat tahajud. Napa perlu salat witir malih? Pakai salat witir malih napa mboten? Mboten usah. Wa an Talq bin Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la witrani fi lailatin
tidak ada witir 2 kali di dalam satu malam. Mulane ini wis salat isya iku panjenengan salat witir engko dalu-dalu ojo salat witir maneh. Ya. Lho Pak, jarene mau salat witir itu penutup salat malam, Pak. Iya nek durung salat witir. Sebab apa? Di satu malam itu tidak ada witir 2 kali, yang ada hanya sekali. Wa an Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna, dan tidak mengucapkan salam kecuali di akhir dari tiga rakaat itu. Nah, Nabi melampaui sholat witir 3 rakaat itu dengan 1 kali salam. Ya, dengan 1 kali salam. Masing-masingnya dibacakan ayat-ayat. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua napa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Boten alam nasroh, Bu. Boten alam nasroh. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kulla suratin fi raq'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan napa niki, rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga kados tenggone siwalan kerta. Napa? Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini hadisnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim wal Ibni Hibban, man adraka subha walam yutir fala witralah. Salat witir itu sampai subuh. Ya, maksudnya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh, ketika adzan subuh itu sudah berkumandang panjenengan belum witir, berarti ya tidak dapat salat witir. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama anil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au dzakara. Barang siapa yang lupa, barang siapa yang ketiduran dari tidak melaksanakan salat witir, au nasiyahu atau lupa tidak melaksanakan salat witir, falyusalli idza asbaha, maka salatlah kalian sebelum subuh, au dzakara ketika kalian ingat. Jika panjenengan itu punya keistiqomahan salat witir, keturun gak salat witir, tangi-tangi ternyata wis adzan subuh, sadurunge salat 2 rakaat sebelum subuh, boleh panjenengan melaksanakan salat witir dulu. Sak rakaat ae. Ini 3 rakaat panjenengan ditinggal imame. Wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal, rawahu Muslim. Ini hadis berikutnya adalah barang siapa yang takut tidak bisa melaksanakan salat witir, khawatir kok keturun, maka salatlah witir di awal waktu. Mari salat isya boleh. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu, jikalau panjenengan menginginkan salat witir wis engko ae mari turu, boleh dilaksanakan di akhir. Sehingga dari hadis ini kita tahu boleh dilaksanakan di awal, boleh dilaksanakan di akhir. Tetapi fa inna sholata akhiril laili, maka sesungguhnya salat di akhir waktu malam itu masyhudatun, dipersaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih utama. Satu hadis lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'al fajru faqad dhaba kullu salatil laili wal witri fa'autiru qabla tulu'il fajr. Maka jikalau kita sudah terlanjur fajar sotik muncul,
maka waktu sholat witir dan sholat-sholat malam yang lainnya sudah tidak ada lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu rangkaian sholat-sholat malam, ya. Tidak terbatas hanya sholat witir, tapi sholat malam, ya, yang meliputi sholat tahajud, sholat tasbih, sholat nopoailah, panjenengan ngelampai sholat malam. Batas sholat malam itu pada waktu subuh, Saya percepat tadi karena banyaknya hadis, biar minggu depan kita bisa ngaji tentang sholat duha. Hadirin jamaah rahimakumullah, mekaten.